كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita masih melanjutkan rambu-rambu bagi seorang da'i atau siapapun yang ingin mengajak dirinya dan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar dia memperhatikan rambu yang ketiga dan juga rambu yang keempat. Rambu yang ketiga, rambu jalan di dalam dakwah, yaitu diambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wama ana minal mutakallifin." Katakanlah ya Muhammad, ma sa'altukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku. Wama ana minal mutakallifin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Rambu yang ketiga ini hendak difahami oleh seorang dai bahwasanya dakwahnya itu adalah tidak untuk meminta upah dunia. Tentunya ini kelanjutan dari rambu yang pertama yang sudah kita bahas pada nasihat yang sebelumnya. Seorang dai itu harus memperhatikan keikhlasannya ketika dia berdakwah. Dia hanya mengharapkan pahala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang dia mencari bahagian ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bukan hal yang selain itu. Dan memang dakwah itu sebagaimana jalannya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah dakwah yang murni mengajak manusia ke jalan Allah, bukan untuk mencari dunia dengan dakwahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi memang ini tidak ringan ya teman-teman. Artinya kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah kita itu betul-betul karena Allah, dan kita tidak menyangkut pautkan sedikit pun dakwah kita untuk meminta sebagian dari dunia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi para duat, para asatidzah kita untuk tidak tergoda kepada amplop, untuk tidak tergoda kepada upah. Dan upah itu yang terbaik adalah upah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan tentang ucapan-ucapan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, in ajriya illa 'ala Allah. Upahku hanya dari Allah. Dengan dakwah ini upahku hanya aku minta kepada Allah, dan itu lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Walaupun memang sepengetahuan saya, para ulama kemudian berselisih tentang apakah boleh seorang memberikan upah kepada orang yang mengajarkannya, dan apakah boleh orang yang diberikan upah tersebut mengambilnya. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh, tapi dia serahkan kepada Allah. Ada yang mengatakan boleh saja kalau memang orang mau memberikan, tetapi apa yang diajarkan dari ilmunya itu tidak boleh diukur dengan apa yang diberikan dari sisi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk betul-betul kita yakin bahwasanya rizki itu dari Allah, dan betul-betul kita yakin bahwasanya sepanjang kita mengajarkan kebaikan kepada manusia, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti menjaga kita, termasuk menjaga rizki kita, kehidupan kita, keluarga kita. Allahumma amin. Yang keempat, di antara rambu yang perlu difahami oleh para duat adalah dia bersabar di dalam dakwahnya. Dia bersabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah kalian seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, ulul azmi dari para rasul, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Dalam ayat yang lainnya Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan lipat gandakanlah kesabaran kalian. Apalagi kita mengajak manusia ke jalan Allah, maka butuh kesabaran. Karena pahala orang-orang yang sabar itu
adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahala orang-orang yang sabar itu tidak bisa satupun yang bisa menghitungnya. Hanya Allah yang memberikan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.